إلى هذه النية ولقنة صلى الله حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخواني من الأنبياء والمرسلين والأرشاد والصالحين والملائكة المقربين خصوصا صاحبنا الأكبر مجند البغدادي وخصوصا yang santri malam Sayyid Abdul Halim Abdul Rahman bi kabr wajah muduratum walihim wa ila khususun ila arwahi abi wa ummi al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifati wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wa talahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohani aku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insya Allah di senja hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Ihya Ulumuddin, kitab Syarhus Salikin, di mana kita masih membahas tentang perjalanan seseorang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hakikat perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbetulan yang sedang kita bahas sesuai dengan musim yang sedang kita hadapi, di mana sekarang disebut musimnya itu musim haji. Sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha, kemudian bagi yang mampu kita melaksanakan kurban. Maka kurban itu disebut ibadah nusuk. Awas ya, supaya kalian tahu, barangkali jarang nih yang faham soalnya. Karena sering kita ucapkan, di dalam sholat kan sering kita ucapkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan sesungguhnya nusukku. Tapi orang-orang memahaminya inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku dan ibadahku. Ibadah bahasa Arab, nusuk juga bahasa Arab. Kenapa diterjemahkan bahasa Arab lagi? Karena memang ibadah itu sudah menjadi bahasa Indonesia, tetapi jarang yang faham nusuk itu apa sih. Kenapa di sini dikatakan inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku dan ibadahku. Tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia karena susah mungkin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, yaitu pengorbananku. Nah juga susah memang. Sesungguhnya sholatku dan ibadahku. Ibadah nusuk itu ibadah yang terkait dengan masalah pengorbanan, seperti korban perasaan disebut ibadah nusuk. Ya, istrinya Opik itu ibadah nusuk harusnya tuh. Tapi dia karena tertusuk oleh iblis, akhirnya dia
Salah ya. Nah, kemudian apalagi ibadah nusuk, banyak ibadah nusuk itu ya. Ibadah nusuk, ngerti ibadah nusuk ya, ibadah di mana dia membutuhkan pengorbanan ya. Jadi kalian berkorban. Jadi korban itu tidak harus mengatakan begini ya. Ah, saya tahun kemarin sudah korban, sekarang tahun ini saya nggak mau korban, nggak ada istilah itu. Ya, tidak ada istilah semacam itu. Di mana kalian ada kemampuan, di mana kalian ada kesempatan, di situ kalian bisa melakukan ibadah kurban. Kalau nggak bisa, ya korbankan diri kalian, ya. Korbankan perasaan kalian, korbankan jiwa kalian, korbankan ya yang gemuk-gemuk di sini siapa aja boleh dikorbankan ya. Sana tuh gemuk tuh, sana tuh, yang kudungnya merah tuh. Nah, udah kurbanin aja ya, kurban. Nah, kurban. Kurban itu diawali mulai dari zaman Nabiullah Adam alaihissalam, yaitu Habil dan Qabil. Ya, Qabil istilahnya ya. Nah, kalau berkurban itu, kalau ibadah intinya sebenarnya semua. Kalau kalian mau ibadah sebenarnya berikan sesuatu yang terbaik untuk Allah. Jangan kalian milih-milih. Seperti contoh nih yang lagi heboh nih. Ini salah satu di antara akibat milih-milih. Nah, akibat milih-milih orang mau ibadah kok tawar-tawaran cari yang murah-murah. Akhirnya cari yang instan. Cari yang instan akhirnya tertipulah dia. Nah itu loh. Ya. Lagi heboh kan? Nah itu. Yaitu orang yang mau umroh tapi carinya murahan. Nah itu loh. Cari yang murah. Susah, instan gak bisa. Percaya deh. Bapak katakan percayalah, Bapak bolak-balik umroh itu adalah nggak masuk akal. Kalau ada orang nawarin umroh di bawah 20 juta, nggak masuk akal. Nggak mungkin. Kita hitung-hitungan nih. Pesawat untuk bolak-balik saja itu 1.000 loh, $1.000. $1.000 kalau dikuruskan sekarang berapa? 15 jutaan, anggaplah 13 jutaan. Nah itu bolak-balik. Nah, kemudian di sana itu hotel. Kemudian ya kalau hotelnya kalian di sana kayak kucing sih nggak apa-apa. Kenapa? Satu hari pindah 3 kali, diusir-usir. Karena apa? Hotelnya asal-asalan sumpamanya. Oh sini, oh sana kosong. Karena mau tutup, akhirnya pindah lagi, sono pindah lagi. Ada tuh yang sering begitu. Atau hotelnya yang jauh dari masjid, akhirnya kalau mau ke masjid itu dia naik travel atau naik mobil lagi, ya itu bisa jadi ya, nggak ada masalah. Yang jelas kalian jangan cari sesuatu yang instan di muka bumi ini. Di muka bumi ini tidak ada instan. Ingat, hidup itu perjuangan. Hidup adalah perjuangan. Di dalam perjuangan akan menemui resiko-resiko, di mana resiko itu ada ujian dan cobaan. Barang siapa yang mau hidup maka siap untuk menerima ujian dan cobaan. Karena paketnya hidup itu ada ujian dan cobaan. Nah, barang siapa yang menerima ujian dan cobaan harus berjuang dia bisa keluar dari persoalan ujian dan cobaan itu. Jadi tidak ada yang instan. Kalau instan nggak ada. Surga nggak instan, neraka nggak instan. Semua yang kalian raih nggak instan. Kalau kalian mau mencari yang instan, silakan cari supermie instan. Susah banget. Cari kepengen yang buru-buru pengen kaya, buru-buru pengen heboh, buru-buru pengen cepat. Ya akhirnya resikonya itu. Nah itu loh. Ingat, hidup itu perjuangan. Kalian harus berjuang. Kalau nggak berjuang nggak bisa. Nah itu. Jadi jangan kalian berpangku tangan. Nah, kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga berjuang. Nggak bisa. Nggak bisa hanya cukup hihi gitu loh. Kemudian tiba-tiba saya cukup berdoa saja kepada Allah, nanti Allah itu menurunkan rezeki. Menurunkan rezeki itu ada yang perlu dijemput ya. Yaitu dijemput dengan melalui proses perjuangan. Doa iya, berjuang, usaha dan ikhtiar juga wajib. Kalau hanya doa saja juga tidak diperkenankan, tidak dibolehkan nih. Kucing sama orang ibadah lebih mulia kucing daripada orang ibadah nih. Kenapa? Karena orang ibadahnya itu sok-sokan, cukup doa saja kepada Allah, doa terus kepada Allah. Ya Allah berilah kami sepiring nasi, gitu loh. Ya nggak datang-datang di depan.
Karena ada nggak usaha. Sementara ada kucing, nggak perlu doa, dia loncat ke meja, ada makanan, comot dia lari gitu loh. Lebih sukses kucing tuh daripada orang yang duduk berdoa. Itu contoh, nah itu loh. Contoh lagi ada orang tuh dulu tuh di mana tuh di tempat, saya nggak sebut tempatnya, nggak sebut daerahnya, tapi ada peristiwa orang berdoa, dia berdoa gitu nangis berdoa. Kenapa? Terjadi sebuah gempa bumi, wah goncang, dia di musola, dia masuk sama keluarganya di musola, dia berdoa ya Allah tolong, wow. Bukannya dia pergi lari, malah dia masuk ke musola. Emangnya jaminan musola itu kemudian diangkat, artinya dikuatkan? Ya belum tentu. Andai saja ada musola yang semacam itu, masjid semacam itu, karena ada ruhnya di situ. Apa ruhnya masjid dan musola? Ruhnya masjid dan musola itu para arifin billah, kekasih Allah. Itu mungkin. Nah di situ dia berdoa begitu. Sementara kuda apa segala macam, kerbau lari, dia selamat, kerbau selamat, kuda selamat, kambing selamat, ayam selamat. Dia sekeluarga mati ketumpukan. Ini sebenarnya yang benar mana nih? Kuda apa orang itu tuh? Ini namanya jahil murokab, kebodohan yang bersusun-susun, yang beralasan dengan agama. Jadi agama itu bukan sekedar ritual di dalam masjid saja, tapi butuh di mana dia mengaplikasikan kehidupannya, yaitu dalam keseharian ya. Jadi kembali lagi bahwa kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kemarin sudah kami jelaskan sedikit, ada 5 rukunnya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang yang pergi ke haji, yaitu pergi ibadah haji. Pergi ibadah haji itu menuju ke rumah Allah, kita menuju ke yang punya rumah. Maka menuju ke yang punya rumah ialah orang-orang yang diistimewakan, disebut mendapatkan warid. Mendapatkan warid itu artinya anugerah, mendapatkan keistimewaan, anugerah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala diberikan, yaitu warid itu. Maka kita mempunyai kekuatan, kemampuan seperti kalian. Kalian sadar nggak sih datang ke Akmaliyah jauh-jauh ini namanya warid. Warid mubtada, artinya anugerah, awal mula anugerah sampai kepada kalian. Pada saat awal mula anugerah sampai kepada kalian, ini juga jangan kalian kemudian gembira dulu, merasa wah ini adalah Allah. Jangan, kalian perhatikan ini anugerah ini sampai nggak kepada kita dan ada nggak manfaatnya, efek dari warid itu. Kalian datang ke majelis zikir, kalian datang ke tempat-tempat di mana Allah yang sangat mencintai, menyukai, karena hakikatnya orang yang datang di majelis zikir ialah Allah berjanji mengampuni segala dosa-dosanya, seperti kita sekarang ini diampuni semua dosa-dosanya insyaallah, amin ya robbal alamin. Kemudian efek manfaatnya ada enggak? Bahwa ilmu yang kalian terima itu mampu merevolusi hati dan jiwa kalian dalam paradigma hidup kalian. Kalau tidak bisa merevolusi, berarti waridnya belum bermanfaat. Waridnya anugerah itu berarti belum ada efek ke dalam diri kalian. Jadi kalian setelah mendapatkan warid ini anugerah, maka jaga anugerah itu, ya, jaga anugerah itu, hidupkan anugerah itu, jangan padamkan, biarkanlah gelora, gairah, gairah disebut kalau dalam bahasa ini adalah syauk, yaitu semacam kegairahan untuk selalu ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin selalu ingat kepada Allah. Itu sebuah keistimewaan anugerah. Nah, itu jangan dipadamkan. Kemudian biarkan itulah bergelora dalam diri. Biarkan itu menjadi sebuah kegundah gulanaan diri dalam mencintai dan menyayangi Tuhannya. Nah, kasmaran hamba terhadap Tuhannya, biarkan kasmaran itu adalah muncul. Biarkan muncul dan bila-bila pelihara terus kasmarannya itu. Jadi begitu sangat merindukan Tuhannya, merindukan Allah Subhanahu wa taala, merindukan cinta kasihnya, merindukan
Beliau merindukan, dekapannya merindukan berbagai macam kerinduan-kerinduan termasuk ridho dan kasih sayang itu sendiri. Nah biarkan. Nah anugerah ini akhirnya akan mendapatkan efek dalam diri ialah yang disebut akhlakul karimah. Karena apa? Merubah paradigma di dalam hidupnya, yaitu jiwanya yang asalnya pandangannya mudah putus asa enggak, yang asalnya mudah marah jadi tidak, terus itu keredam, terus itu yang disebut efek daripada anugerah. Kalau kalian ngaji malah tambah marah-marah, tambah gak kekontrol, itu sama saja waridnya itu tidak bermanfaat. Jadi anugerah yang sampai kepada kalian itu tidak bermanfaat. Anak-anakku semuanya. Jadi warid yang telah sampai kepada kita, maka kita terima ilmu. Ilmu di mana Allah memberikan anugerah ilmu. Tiba-tiba kita faham, kita mengerti. Itu anugerah lagi. Awas loh. Kalian dulu nggak ngerti, kemudian tiba-tiba ngerti, faham. Biasanya kalau kalian ngaji nggak faham, begitu saja tiba-tiba faham. Itu anugerah tidak terasa itu. Mengalir pada diri kalian. Itu anugerah istimewa. Nah, pemahaman itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari saya, bukan dari pemikiran kalian, tapi itu anugerah dari Allah. Kalian baca buku nggak paham, tapi pada saat dibacakan, dia dijelaskan, diterangkan oleh orang-orang tertentu, sebutnya guru, kiai, dan itu kalian langsung mengerti. Itu sebagai tanda mendapatkan anugerah karena ada energi yang nyambung, energi yang sampai, nanti loh. Itu disebut juga anugerah. Nah, anugerah semacam itu jangan kalian sia-siakan. Itu anugerah itu jangan kalian sia-siakan, biarkan. Dan manfaatkan ilmu itu, biarkan, manfaatkan menjadi obor, menjadi pelita. Jadikan ilmu itu jadikan ilmu itu sebagai pelita, sebagai obor, berarti letakkan ilmu itu selalu di depan diri kalian. Jangan di belakang kalian. Nah kalau ilmunya ditaruh di belakang, kalian di depan tuh gelap. Karena apa? Tertutup oleh bayangan kalian. Bagaimana caranya meletakkan ilmu di depan? Nih, caranya gini ya. Kalian kalau melihat sesuatu, memandang sesuatu, perhatikan baik-baik. Memandang dan melihat sesuatu. Nah, itu mengalir dulu ilmu, jangan kemudian emosi. Ada orang tiba-tiba di depan kalian macem-macem. Ngomongin, menjelek-jelekan, memfitnah, dan lain sebagainya. Dengan fitnah, dengan berbagai macam, berbagai macam lah, fitnah dan sebagainya. Kalau kalian ilmu itu ada di depan, itu tidak langsung emosi, paling tidak kalian langsung melihat dengan cara ilmu, yaitu yang disebut basyiratul qalbi, yaitu pandangan mata hati dengan ilmu. Kalian lihat, orang ini pasti diutus oleh Allah, dikirim oleh Allah untuk menguji dan mencoba tentang diriku. Masih marah enggak sih? Paling tidak tuh semacam itu. Coba kalau kalian lihat begitu, wah, nggak akan mungkin jadi marah. Paling luruh, akhirnya hati itu luruh. Nah kemudian ditingkatkan lagi. Orang itu ngatain kejelekan saya, aduh itu baru sebagian kecil. Coba kalau udah lebih tahu lagi, lebih paham lagi, saya itu kejelekan aja lebih banyak ribuan kali lipat dari yang diomongkan. Itu contoh. Kalau dengan kesadaran semacam itu, pasti luruh lagi, itu kan ilmu. Kemudian tingkatkan lagi ilmu lagi. Ini dalam ilmu kajian tauhid. Pandang bahwa tidak mungkin orang itu bisa bergerak tanpa digerakkan oleh Allah. Nah, itu pandangan tauhid. Awas ya, bukan syariat. Kalau tadi masih wilayah syariat, masih wilayah psikologis, masih wilayah sains, masih wilayah ilmuwan maksudnya. Nah, sekarang sudah meningkat pada pemahaman tauhid. Kalian pahami baik-baik. Perhatikan baik-baik tauhid, cara memandangnya. Kalian pandang, di dalam tauhid itu harus memahami bahwa diri kita itu disebut hawalah. Artinya hawalah itu tidak punya daya dan upaya apapun.
Kalau diri kita tidak punya daya dan upaya apapun, berarti kita itu seperti boneka. Kita itu tidak ubahnya seperti wayang. Kita tidak ubahnya seperti artis. Kita tidak ubahnya seperti aktor. Nah, sedangkan yang punya skenario dan punya yang punya skenario, yang menulis skenario dan sutradara itu Allah sendiri. Apa sih yang kita bisa? Emang ada orang mempunyai cita-cita menjadi koruptor? Enggak ada. Cita-citaku ingin jadi koruptor, enggak ada. Tapi pada saat ada kesempatan, ternyata jadi koruptor. Cita-citaku ingin jadi garong, enggak ada. Enggak ada. Enggak ada, tapi karena mengalir kehidupan akhirnya dia didesak disampai ke sana. Apalagi cita-cita ingin jadi apalagi tunawisma atau enggak, apalagi semua orang itu berdoa minta kaya. Semua orang itu berdoa anaknya cakep. Semua orang itu berdoa minta cantik. Semua orang berdoa minta cakep. Semua, tapi tidak ada satupun doa yang dikabulkan sesuai dengan hamba. Awas. Kalau kalian menganggap bahwasanya Allah itu mengabulkan doa kalian, maka kalian menganggap Allah sebagai kacung. Syirik hukumnya. Lah terus gimana doa? Kalau doa kita dikabulkan itu karena kebetulan permintaan kita sesuai dengan kehendak Allah. Allah tidak akan memberikan sesuatu apapun terhadap hambanya yang sesuai dengan keinginan nafsu hambanya. Allah akan memberikan sesuatu apapun sesuai dengan kebutuhan hamba. Sesuai dengan kehendak Allah. Ya ibna Adam, wahai anak cucu, anta turidu, ana uridu. Itu kata Allah. Kamu punya kehendak, aku juga punya kehendak. Barang siapa yang mengikuti kehendakku, fa ini taba'aka bima uridu. Barang siapa yang mengikuti kehendakku, aku kasih akto itu kabima uridu. Aku kasih sesuai dengan kehendakku. Itu Allah. Perhatikan kalimatnya, mungkin kalian mendengarkan kalimat itu nggak langsung tangkap karena kelihatannya sederhana. Barang siapa yang mengikuti kehendakku, aku kasih sesuai dengan kehendakku. Ini sebenarnya kalimat aneh. Kenapa? Umumnya manusia, ini begini, kalian nih, umumnya nih, kalau kalian jadi bos, kalau kalian jadi atasan, kalau kalian jadi kepala keluarga, nah atau terhadap anak-anak, nah ikuti apa yang maunya bapak. Nah, ikuti apa yang punya orang tua. Nah, ikuti apa yang maunya kita. Kalau kamu nurut, ikut, pasti kamu aku kasih. Apa mau kamu? Mau kemana? Dan lain sebagainya. Itu kan biasa manusia begitu. Tapi kalau Allah enggak. Barang siapa yang mengikuti kehendakku, aku kasih. Sesuai kehendakku, bukan kehendakmu bro. Nanti loh. Seenaknya aja. Enggak. Nanti. Jadi bukan sesuai dengan kehendakmu, kehendakku kata Allah. Jadi apa? Jadi apa saja sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau kalian minta sesuatu kemudian tidak dikasih oleh Allah, berarti barangkali Allah mengganti pada posisi lain di mana kalian akan mendapatkan. Contohnya kalian minta, ya Allah berilah saya kekayaan, enggak kaya-kaya. Ternyata Allah mengabulkannya, menggantinya apa? Karena dia suka bepergian, akhirnya dikasih keselamatan yang aturan celaka, dia enggak jadi celaka. Itu salah satu contoh, tapi enggak terasa hamba itu. Banyak sekali sebenarnya. Atau nanti diganti di akhirat dan sebagainya. Itu contoh ya. Jadi tidak ada satupun hamba yang punya kekuatan. Jadi dalam tauhid kita itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kita tidak ada daya dan upaya kecuali dengan daya dan upaya Allah. Maka apabila kita ingin mendapatkan sesuatu dan minta kepada Allah, jangan kalian merasa bahwa Allah itu memberi karena sesuai dengan kehendak kalian. Ini kalimat tauhid, ini tauhid ya, bukan syariat, bukan fikih, bukan keilmuan ya, bukan sains. Nih perhatikan, kalau ada orang begini, ngomong contoh, alhamdulillah ternyata ya Allah telah mengabulkan doa saya nih. Gara-gara doa saya jadi punya motor. Nah gara-gara doa saya punya mobil. Gara-gara doa saya punya ini. Itu syirik itu. Awas loh. Itu syirik. Loh kok begitu? Iya. Gak ada.
Bukan karena doamu kalian mendapatkan motor, bukan karena doamu kalian mendapatkan rumah, itu karena cinta kasih Allah memberikan kepada kalian. Rumit kan tauhid? Kalau kalian ngomongnya sih gampang, alhamdulillah ini kan berkat doa saya, berkat enggak ada. Berarti Allah ngikutin hamba. Allah nggak ngikutin, kalau Allah ngikutin hamba gimana keder dong? Bagaimana nggak keder? Ya. Contoh, waktu kalau ada perayaan, sebelah sana tetangga lagi hajatan, sebelahnya lagi, ternyata dia lagi mau beres-beres untuk bikin taman yang tanamannya itu bagus-bagus dan sengaja tanam. Tetangga itu yang lagi nanemin pohon-pohon macam-macam, dia ya Allah beri dong hujan ya habis nanam ini, kalau dihujanin enak banget gitu. Yang satunya lagi habis ngecor sumpah maknya, ya Allah kalau dihujanin ini enak gitu. Tetangga yang sebelahnya yang lagi hajatan, ya Allah jangan hujan dong gitu. Allahnya keder. Lo ya kalau ngikutin nama Allah keder dong. Lu minta nggak hujan, lu sebelah lagi minta hujan, lu gimana? Nah, apa begitu Tuhan kalian? Saya nggak mau punya Tuhan yang kayak gitu. Tuhan kok keder? Enggak, Tuhan itu enggak. Yang jelas patokannya satu. Yang namanya Tuhan itu adalah absolut, ya. Dia itu adalah mempunyai kekuasaan mutlak yang tidak akan bisa diganggu atau dipengaruhi oleh hamba. Walaupun hamba merintih sekalipun nangis-nangis, nggak akan terpengaruh. Jangankan semacam itu, ibadahnya semua hamba di muka bumi ini tidak akan mempengaruhi kemuliaan Allah, kerajaan Allah. Orang semua pada kafir, ingkar, tidak akan meruntuhkan kerajaan Allah. Itu sama seperti itu. Kalau Allah menghendaki dalam ayat, ya. Kalau Allah menghendaki semuanya beriman semuanya kepada Allah. Tapi Allah tidak menghendaki semacam itu, ya. Ini tauhid pandangan. Nah, pada saat kita melihat ini supaya rangkaiannya ketemu nanti pada saat kalian melihat. Pada saat kalian melihat orang aneh-aneh di depan kalian, kemudian kalian pakai ilmu tauhid, kalian pandang ini orang pasti dikirim oleh Allah. Dia digerakkan oleh Allah. Gak mungkin dia bisa bergerak tanpa digerakkan oleh Allah. Tidak mungkin dia punya kehendak tanpa dikehendaki oleh Allah. Tidak mungkin dia punya kekuatan jalan ke hadapan saya tanpa dengan kekuatan. Semuanya dari Allah, sengaja untuk menguji diriku. Itu pandangan pertama tauhid itu. Walaupun itu belum mutlak secara tauhid, itu baru tauhid di permukaan. Sikap pandangnya, oh iya berarti digerakkan semuanya kepada Allah. Dikembalikan kepada. Pada saat itu kalian tuh luruh hati, pasti luruh. Gak perlu kalian cari-cari sabar, secara otomatis sabar dengan sendirinya. Orang lain malah yang menilai, oh sabar banget itu orang ya. Difitnah, di macam-macam kok, tetap pandangannya kepada Allah. Kenapa? Jangan kemudian, kalau didomin aja nih tambang lunjak nih orang nih macam-macam, wah kita harus lawan dong, harus dikonfirmasi macam-macam. Itu bahasa syariat, boleh saja. Karena di dalam hadis juga boleh kalau kalian dipukul, sekali dipukul dengan beban 1 kintal, kalian boleh membalas 1 kintal. Tapi kalimat akhir hadis, jika kamu sabar itu lebih baik bagimu. Nah, ada kalimatnya. Ya. Itu contoh boleh saja. Nah, oleh karena itu kesabaran ya, itu tidak perlu dicari. Jadi apabila orang itu mengamalkan ilmu tauhid, memandang kepada Allah, pasti secara otomatis dia menjadi luluh, sabar, luruh hatinya, lebih bisa mengendalikan. Itu contoh-contoh yang paling sederhana. Ya. Jadi tidak harus wah ini sabar ada batasnya, wah ini kalau begini nanti bisa bisa ngelunjak aja. Nggak bisa dianalisa semacam itu. Karena apa? Karena setiap orang mempunyai kehendak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik-baik bahwa kita tuh tidak punya daya dan upaya apapun, semua makhluk juga tidak punya daya dan upaya apapun. Jika Allah menghendaki mengkiamatkan iblis, bisa. Iblis yang menciptakan Allah,
yang memberikan kekuatan Allah. Semuanya diberikan oleh Allah. Allah kun fayakun, bisa menghancurkan iblis. Tapi Allah tidak menghendaki, bahkan nyuruh iblis, nyuruh setan goda deh semua manusia tuh. Disuruh oleh Allah. Ingat, setan tuh menyatakan bahwasanya setan itu murukum bisyu. Mereka itu mengajak kamu untuk berbuat jahat. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Wa antaqulu 'alallah. Kemudian setan itu berkata kepada Allah, wa antaqulu 'alallah ma la ta'lamun, apa yang kamu tidak tahu. Ini sebenarnya setan apa malaikat sih? Kok bisa langsung dialog dengan Allah bypass? Nah, jadi kalau pada saat dia bypass kepada Allah, wih, dahsyat sekali, ini siapa sebenarnya? Nah, ini udah makin ngembang lagi. Apa setan, apa itu iblis, apa itu malaikat. Makin berkembang lagi, makin rumit lagi. Pelan-pelan ya. Nah, kita kembali. Jadi, kita pandang dengan sikap tauhid kita. Karena prinsip tauhid itu yang penting kalian ngerti hawalah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan daya dan upaya Allah. Ini disuruh, bahkan diisyaratkan, ya. Bapak ulangi lagi, Bapak sering diisyaratkan kalau kalian disuruh menjawab orang yang berkumandang, mendengarkan kumandang azan. Setiap kalimat kumandang azan itu dijawab sesuai dengan kumandang azan, seperti Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar. Terus syahadat, jawab syahadat. Tapi khusus dua yang mewakili ibadah ritual dan sosial, itu dijawabnya la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan daya dan upaya Allah tuh. Jadi pada saat hayya 'alas shalah, enggak dijawab hayya 'alas shalah, enggak. Tapi jawabnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu disuruh kita mempunyai akidah bahwa sholat pun dengan kehendak Allah, dengan kekuatan Allah. Ini mewakili ibadah ritual. Jadi kalau kalian tidak mempunyai kekuatan dari Allah, enggak mungkin bisa sholat, enggak mungkin bisa puasa, enggak mungkin bisa melakukan ibadah apapun. Begitu juga pada saat kalian diajak hayya 'alal falah, ayo kita meraih kemenangan. Artinya ayo kita usaha dan ikhtiar di dunia ini untuk mendapatkan kesuksesan dan sebagainya. Jawabannya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi tidak ada daya dan upaya kecuali dengan daya dan upaya Allah. Jadi kalian usaha bekerja sukses karena Allah. Kalian mendapatkan apa? Karena Allah. Semuanya karena Allah. Melangkahlah semua itu adalah kalian kembalikan kepada Allah. Niscaya selamat dunia akhirat. Jadi jangan kalian merasa aku bisa, aku yang bekerja, aku yang usaha. Enggak ada. Kalau di dalam hikam, Sarah Hikam Ibnu Athaillah itu menyatakan, yaitu min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur roja inda wujudil zalal. Itu hikam, bukan hikam Ibnu Ruslan, tapi hikam Ibnu Athaillah. Jadi min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur roja inda wujudil zalal. Tanda-tanda, sebagian tanda-tanda dari orang yang sok tahu. Nah, sebenarnya disebutnya min alamatil i'timadi, ya, orang yang sok tahu, orang yang selalu menyandarkan dalam segala apapun dengan kekuatan diri, teori dan strateginya, maka dia akan putus asa kalau dia tidak mendapatkan apa yang dituju. Itu akan putus asa. Jadi ini orang dua-duanya itu akan celaka sebenarnya. Sukses dia celaka. Kalau tidak sukses dia juga celaka. Kalau tidak sukses dia putus asa seolah tidak punya Tuhan. Kalau udah sukses dia sombong dan angkuh menepuk dada seolah-olah Tuhan itu di bawahnya. Jadi dua-duanya itu celaka. Karena apa? Tidak mengembalikan kepada Allah. Makanya banyak orang yang angkuh,
merasa diri adalah yang usaha dan ikhtiar. Banyak orang yang mudah apatis dan putus asa karena dia merasa tidak punya Tuhan. Itu bahayanya. Maka dari bertapautlah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandang terus setiap orang yang hadir, pandang setiap kejadian, pandang semuanya dikembalikan kepada Allah. Kalau bukan karena Allah, mustahil itu ya biasa bergerak di hadapan kita. Nah, itu contoh. Nah, inilah sikap hati orang yang mulai melangkah menjadi orang yang bertakwa, yang menjadi bekal orang menuju kepada Allah. Kemarin sudah kami jelaskan bahwasanya rukunnya, syaratnya menuju kepada Allah itu ada 5. Pertama disebut bekal, kedua ialah senjata, ketiga kendaraan, keempat mursyid atau guru, yang kelima saudara. Ini harus. Ini sama seperti orang ibadah haji. Kalau ibadah haji itu hanya dia menuju ke rumah Allah, kalau ini kalian menuju Allah, maka bekal yang paling baik disebut takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa, maka sesungguhnya ya bekal yang paling baik ialah takwa. Maka takwa itu seperti kemarin kami jelaskan di dalam tafsir-tafsir, apalagi tafsir itu masih dalam bentuk sarah tafsirnya. Itu kalau istilah dalam kitab kuning itu ada sarah, ada hasyiah, ada matan ya, matan, sarah, hasyiah. Kalau yang masih sarah itu paling top-topnya dia menjelaskan bahwasanya seperti di dalam Qurtubi atau di kemudian di tafsir Jalalain dan sebagainya. Itu paling dia menafsirkan dengan bahasa Arabnya itu menyatakan bimtisalil awamiri wajtina bin nawahi, paling top itu. Tidak berkembang kepada yang lebih jauh lagi. Itu takwa. Padahal pengertian takwa di situ ialah di mana orang yang mengamalkan ilmu tauhid mempunyai kesadaran penuh bahwa Allah itu di mana saja ada. Jadi kesadaran bahwa Allah itu ada di mana kamu berada, itu takwa. Jadi kesadaran diri kita, sadar nih. Kalau nggak sadar ya nggak takwa. Makanya takwa itu kadang ada, kadang tidak. Nah, maka dari itu dalam Al-Quran menyebutkan ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Karena ada orang yang takwanya itu on and off. Jadi kadang takwa, kadang tidak, kadang takwa, kadang tidak, terus naik turun terus. Karena apa? Itu kesadaran orang yang bertakwa itu yaitu kesadaran diri bahwa di mana saja Allah itu ada. Nah, ini pengembangan dari pemahaman tentang ihsan. Kalau di dalam ihsan pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, kan urutannya begini: iman, Islam, ihsan, ikhlas, takwa. Kelima. Nah, di urutan ketiga saja ini harus sudah sadar. Harus sudah sadar apa ihsan? Akhbirni anil ihsan, habarkan kepadaku tentang ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang disebut ihsan itu ialah kamu menyembah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, sadari bahwa Allah tuh selalu memperhatikan kamu. Allah tuh selalu melihat kamu di mana saja kamu berada. Itu ihsan. Awas loh. Ihsan itulah setelah dia benar iman dan Islamnya, baru dia menjadi ihsan. Kalau sudah ihsan baru dia ikhlas. Ini orang ahli tauhid. Kalau sudah iman, Islam, ihsan, ikhlasnya benar, baru dia takwa. Makanya disebut inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, yang paling istimewa di sisi Allah itu takwa di antara kalian. Jadi takwa itu yang menjadi bekal kita menuju kepada Allah ialah kesadaran diri kita di mana saja bahwa Allah itu ada beserta kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ia beserta kamu di mana saja kamu berada. Itu saja. Nah, kalau ada orang yang gelisah macam-macam, la takhaf wa la tahzan wallahu ma'ana. Jangan takut, jangan gentar, enggak usah khawatir. Wallahu ma'ana, Allah beserta kita.
Itu seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menghibur Sayyidina Abu Bakar waktu ketakutan karena dikepung oleh kaum Quraisy. Dia menyatakan, la takhaf wa la tahzan wallahu ma'ana. Jangan takut, jangan gentar, Allah serta kita. Benar. Yakin. Nah, itu ya. Nah, kalau Allah itu sudah serta kita, kita berarti menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Kalau sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, jangan kalian melakukan apapun ya dalam menghadapi ujian dan cobaan dengan perlawanan nafsu, tidak perlu. Contoh begini, kalau kalian sudah menyerahkan kepada Allah, berarti seperti barang. Kalau kalian punya barang, kalau kalian punya barang nih, handphone contohnya, handphone itu dilempar oleh teman kalian, dijatuhkan, yang marah siapa? Yang marah yang punya handphone dong. Kalau kalian merasa milik Allah dan punya Allah, kemudian kalian macam-macamin, difitnah, digoror, nggak usah khawatir. Yang akan marah itu Allah, bukan kalian. Nah kalau kalian yang ikut marah, Allah nonton. Seperti kalian, kalau kalian handphonenya itu jatuh kemudian bisa ngelawan sama yang jatuhin, malah mukulin, kalau nonton, hebat juga handphone gua ya. Itu begitu. Paham? Jadi itu begitu, logikanya tuh begitu, nalarnya tuh begitu. Jadi kalau kalian sudah menyerahkan semuanya kepada Allah, biarkan Allah yang ngurus, yang menyelesaikan persoalan kalian. Bukannya kalian gitu loh. Tapi bukan berarti kita perlu dengkul diam kemudian berpangku tangan, juga bukan. Artinya sikap kita harus mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikap orang-orang yang bertakwa ya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang. Udah denger azan ya. Yaitu yang kedua ialah senjata ya untuk menuju kepada Allah. Az-zikru ya disebut saifulil murid. Yaitu bahwasanya zikir itu senjatanya orang-orang yang mempunyai kehendak menuju kepada Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban alamin dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban alamin dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban alamin dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum jami'in wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.